bagi pemilik benda yang sah dapat melakukan penguasaan secara fisik dari benda sitaan tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya YB Gurki dari kantor hukum Robertus & Associates. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit mengenai objek jaminan fidusia yang menjadi barang bukti dalam pemeriksaan pidana. Pengertian barang bukti tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, untuk memahami apa itu barang bukti, kita melihat pada pengertian barang bukti menurut para ahli. Para ahli seringkali mengacu pada pasal 39 ayat 1 KUHP sebagai pengertian dari barang bukti. Pasal 39 ayat 1 KUHP mengatur tentang benda-benda apa saja yang dapat disita, yaitu benda atau tagihan yang sebagian atau seluruhnya diduga diperoleh dari tindak pidana. Yang kedua, benda yang digunakan atau telah digunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan suatu tindak pidana. Yang ketiga, barang yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan terhadap suatu tindak pidana. Yang keempat, barang atau benda yang secara khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan suatu tindak pidana. Dan yang kelima, benda-benda lain yang berhubungan secara langsung terhadap suatu tindak pidana. Menurut Prof. Subekti, eksekusi adalah suatu tindakan pelaksanaan. Dalam ranah hukum, yang dimaksud adalah pelaksanaan terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada pembahasan Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang dimaksudkan dengan eksekusi adalah penjualan terhadap objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum maupun penjualan bawah tangan, yang mana hasil dari penjualan tersebut akan digunakan sebagai pemenuhan kewajiban debitur yang tidak dapat dipenuhinya. Selama masa pemeriksaan perkara, barang bukti yang disita ditempatkan di rumah penyimpanan benda sitaan negara. Pasal 44 ayat 2 KUHP mengatur bahwa benda yang sedang disita tersebut tidak dapat dipergunakan oleh siapapun juga. Dalam hal ini, Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan diskresi, yaitu bagi pemilik benda yang sah dapat melakukan penguasaan secara fisik dari benda sitaan tersebut dengan mekanisme pinjam pakai. Mekanisme pinjam pakai ini diatur pada pasal 23 Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2010 yang mengharuskan pemilik benda yang sah tersebut bersedia melakukan 4 hal. Yang pertama adalah dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah. Yang kedua, bersedia untuk tidak merubah warna, bentuk maupun wujud dari benda tersebut. Yang ketiga, bersedia untuk menghadirkan benda tersebut bila sewaktu-waktu diperlukan. Dan yang terakhir adalah bersedia untuk tidak memindahkan barang tersebut ke tangan pihak lain. Dalam hal ini, yang harus menjadi perhatian bagi penerima fidusia adalah ketentuan terakhir, yaitu untuk tidak memindahtangankan benda sitaan tersebut kepada pihak lain. Dari sini kita dapat mengerti bahwa penerima fidusia dapat melakukan penguasaan secara fisik dari benda tersebut, namun tidak dapat melakukan penjualan baik melalui lelang maupun penjualan bawah tangan terhadap objek jaminan fidusia yang sedang ada dalam masa pemeriksaan. Seperti pada pembahasan sebelumnya, eksekusi objek jaminan fidusia yang menjadi barang bukti pada perkara pidana tidak dapat dilakukan selama masa pemeriksaan masih berlangsung. Eksekusi terhadap objek tersebut dapat dilakukan setelah barang bukti yang disita tersebut dikembalikan oleh pihak yang berwenang kepada pemilik benda atau pihak yang paling berhak. Dalam hal ini, pasal 46 ayat 1 KUHP mengatur tentang kapan benda tersebut dapat dikembalikan, yaitu jika pertama, kepentingan penuntutan atau penyidikan tidak memerlukannya lagi. Yang kedua, tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau tidak merupakan suatu tindak pidana. Yang ketiga, perkara tersebut dikesampingkan atau demi kepentingan umum atau dihentikan demi hukum. Sekian pembahasan kita mengenai eksekusi objek jaminan fidusia yang menjadi barang bukti dalam proses pemeriksaan pidana. Jika masih ada pertanyaan lebih lanjut atau membutuhkan bantuan hukum kami, dapat menghubungi melalui email atau website yang semuanya tertera pada deskripsi video ini.
Terima kasih.